Kenapa sih orang-orang masih gak suka Samsung dengan chipset Exynos? Apakah Exynos itu seburuk itu? Kalau kamu sering ngikutin perkembangan dunia teknologi, pasti nggak asing dengan perdebatan ini. Walaupun ada sebagian orang yang nggak suka dengan performa Exynos ini, Samsung tuh tetap aja buat si ponselnya dengan chipset Exynos. Nah, di video kali ini saya bakal bahas apakah chipset Exynos tuh seburuk itu, apakah gak layak dibeli dan gak relevan itu dipakai di 2025 dan bahkan tahun ke depannya. Oke, di sini Fadil udah orang obrolkan. Nah, pertama kita bahas dulu kenapa Samsung tuh memilih buat chipset tersendiri. Nah, Samsung seperti Apple dan beberapa brand besar lainnya memutuskan buat chipset mereka sendiri, yaitu Exynos. Ada dua alasan besar kenapa mereka pilih jalan ini. Yang pertama tuh fleksibilitas dalam desain dan inovasi. Dengan produksi chipset Exynos sendiri, Samsung memiliki kontrol penuh terhadap desain, inovasi, dan optimasi chipset tersebut. Ini memberikan kebebasan untuk menyesuaikan performa chipset dengan kebutuhan spesifik setiap perangkat yang mau mereka buat. Contohnya nih, misalkan Samsung tuh pengen buat si ponsel 3 jutaan yang spesifik untuk hemat daya baterainya dan nggak peduli masalah performa gamingnya. Nah, mereka tuh bisa membuat chipset yang spesifik dan nggak bergantung terhadap Qualcomm atau MediaTek atau brand chipset lain gitu. Bakal lebih fleksibel dan memungkinkan mereka tuh buat produksinya dengan biaya yang terkontrol. Kenapa? Karena chipset dari pihak ketiga pastinya lebih mahal dibandingkan chipset yang mereka buat sendiri. Apalagi kalau mereka tuh harus mencari chipset dari Qualcomm atau MediaTek, bisa jadi perangkat tersebut jadi lebih mahal. Atau ada fitur lain yang harus dikorbankan biar si harga direncanakan di awal tuh nggak meleset. Misalnya kayak kualitas layar yang menurun atau mungkin dari build quality-nya yang kurang. Maka dari itu kalau ada brand manapun, gak cuma Samsung, buat chipset sendiri terlepas bagus atau jelek ya, itu bisa memberikan fleksibilitas yang sangat baik dalam hal produksi dan pengembangannya. Nah, selain fleksibilitas, alasan kedua adalah biaya. Menggunakan chipset Exynos memungkinkan Samsung untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga seperti Qualcomm atau MediaTek yang bisa menurunkan biaya produksi. Selain itu, jika terjadi krisis pasokan dari Qualcomm atau MediaTek, Samsung tidak akan terdampak. Ini memberikan Samsung kontrol lebih terhadap pengadaan dan biaya produksi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Exynos tuh layak buat dibeli? Sebelum menjawab iya atau tidak, kan sebelumnya Samsung tuh udah rilis A56 yang pakai Exynos, terus si A36 yang pakai Snapdragon. Setelah saya review masing-masing, terus membandingkannya, beda banget dibanding seri A3 dan A5 yang sebelum-sebelumnya. Biasanya di seri A35, A55, atau A34, atau dengan A54, ada alasan khusus dan spesifik buat beli A3 dibandingkan A5 gitu, selain masalah budget. Nah, sekarang di antara A56 dan A36, saya gak nemu alasan lain buat pilih A36 selain masalah budget mepet. Karena saya bisa mengatakan bahwa A56 tuh sangat powerful dibandingkan A36. Di antara A36 dan A56 tuh kelihatan banget Samsung pengen nunjukin bahwa Exynos tuh lebih powerful dibandingkan Snapdragon. Mau itu performa, daya tahan baterai, kualitas bodi, kamera, pokoknya semua aspek di A56 tuh lebih oke dibandingkan A36. Setelah coba Samsung A56 kemarin tuh menggiring opini saya bahwa Samsung A56 tuh lebih baik dibandingkan A36 yang pakai Exynos. Sampai di video reviewnya kan saya bilang ya, chipset Exynos 1580 adalah chipset Exynos seri midrange terbaik yang pernah saya coba. Khususnya yang kerasa perbaikannya dibandingkan sebelum-sebelumnya adalah masalah performa dan manajemen suhu. Exynos di A56 dan Snapdragon A36 selain membuktikan Exynos tuh lebih baik dibandingkan Snapdragon, juga ingin memberikan sinyal baik bahwa kabar nanti Samsung pakai Exynos lagi di seri Galaxy S26 tuh bakal bukan menjadi masalah besar. Nah, kenapa banyak orang yang masih nggak suka Exynos? Exynos dari tahun ke tahun memang lebih baik. Tapi kenapa masih ada orang yang nggak suka? Hal yang paling bikin orang nggak suka Exynos ini tuh ada dua hal. Pertama adalah masalah suhu. Yes, suhu di sebuah perangkat elektronik tuh sangat krusial. Apalagi ponsel. Ketika ponsel overheat, segalanya tuh bisa berantakan. Performa, baterai, atau bahkan sinyal. Dan ya, emang Exynos tuh manajemen suhunya kurang baik dibandingkan Snapdragon. Tapi seperti yang saya tadi bahas, dari tahun ke tahun tuh lebih baik. Dan ini cukup terasa. Kalau ada di kolom komentar nih atau di sosial media manapun, terus tuh ngomong Exynos tuh panas, gak enak dan sebagainya, mending kamu tanya deh, dia terakhir pakai Samsung apa? Pasti ya antara Samsung yang jadul, kalau enggak ya cuman ngomong doang, padahal gak pernah coba yang seri-seri terbaru.
Kedua adalah masalah kompatibilitas. Karena Exynos hanya digunakan oleh Samsung, sementara Snapdragon dan MediaTek tuh dipakai oleh berbagai brand. Seringkali pengembangan aplikasi dan game tuh lebih fokus mengoptimalkan produk mereka untuk chipset yang banyak dipakai atau lebih populer, seperti Snapdragon. Hal ini bisa membuat beberapa aplikasi atau game tuh nggak berjalan maksimal di ponsel Samsung yang menggunakan Exynos. Misal nih, main PUBG gak support 120 fps, padahal ponsel lain si kompetitornya yang pakai chipset Snapdragon atau MediaTek yang punya antutunya tuh kurang atau mungkin sama dari Exynos tersebut bisa 120 fps. Nah, tapi di Samsung belum bisa. Atau buka aplikasi kantor atau aplikasi spesifik lainnya tuh agak nge-lag dan masalah lainnya. Jadi kalau yang pakai Exynos tuh biasanya harus nunggu update-nya agak lebih lama dibandingkan chipset lainnya. Namun, seiring dengan waktu, Samsung udah memperbaiki masalah ini. Pembaruan dan optimalisasi software di ponsel Samsung dengan Exynos cenderung lebih cepat karena Samsung memegang kontrol penuh atas pengembangan chipset mereka. Jadi, meskipun Exynos tidak sepopuler Snapdragon atau MediaTek di kalangan pengembang, perbaikan pada Exynos itu relatif lebih terfokus. Dan masalah kompatibilitas ini adalah salah satu alasan Samsung memberikan update perangkatnya tuh panjang dibandingkan brand lain. Samsung pengen ngasih jaminan, ngasih keyakinan bahwa perangkat-perangkatnya itu tetap bisa memberikan update software yang panjang dan konsisten walaupun pakai Exynos. Nah, jadi apakah Exynos itu udah lebih baik dibandingkan Snapdragon? Secara keseluruhan, sekali lagi ya, si Exynos itu udah lebih baik ya dari tahun ke tahun dan kerasa banget perbaikan dan peningkatannya. Namun, jika saya harus memilih antara Exynos dan Snapdragon, saya masih pilih Snapdragon. Saya ambil contoh nih. Jadi kemarin saya baru beli Samsung Galaxy S24 karena penasaran udah dapat Android 15, pengen tahu gimana gitu experience-nya setelah 1 tahun berjalan. Lengkapnya nanti saya bahas di video lain ya mengenai Samsung S24 ini. Nah, di sini kan saya S24-nya tuh baru beli ya, grace bukan second. Masih sehat banget. Apakah beda tipis gitu dengan Galaxy S25? Khususnya masalah manajemen suhu dan baterainya. Karena kan seharusnya sebuah flagship beda 1 tahun tuh bedanya nggak drastis ya. Tapi ternyata S24 di tahun 2025 dengan Android 15 masih kalah banget dibandingkan S25 yang sebelumnya saya review. Khususnya masalah baterai dan manajemen suhu yang ada. Kerasa banget kalahnya. Jadi kalau nanti ada S26 atau mungkin A57 pakai Exynos, terus penerus selanjutnya tuh ternyata pakai Snapdragon, kemungkinan kalau polanya tuh masih sama, perbedaannya tuh bakal kerasa berbeda banget. Walaupun bedanya tuh cuman 1 tahun. Jadi kesimpulannya, Samsung dengan Exynos tuh dari tahun ke tahun sangat kerasa peningkatan dan perbaikannya. Kalau kamu di tahun 2025 atau tahun berikutnya nemu Samsung dengan Exynos, jangan ragu, bisa langsung sikat. Namun untuk saat ini, bagi saya Snapdragon atau MediaTek masih lebih matang, terutama dalam hal performa, manajemen suhu, dan kompatibilitas aplikasi juga game. Samsung sadar bahwa Exynos tuh masih belum siap untuk nge-cover semua lini produk mereka. Kenapa? Ya kelihatan dari Samsung seri flagship seri S ya pakai Exynos, terus selanjutnya pakai Snapdragon, terus pakai Exynos lagi. Lalu yang kemarin juga Tab S10 pakai MediaTek bukan Exynos. Kelihatan juga dari seri A2 sampai A5 nggak semua pakai Exynos. Ada yang MediaTek, ada yang Snapdragon juga. Yang artinya Samsung tuh sadar Exynos belum bisa nge-cover semua lini. Dan bukan dalam konteks budget ya, karena logikanya ya kalau misalkan semua lini Samsung tuh pakai Exynos, budget pembuatan itu bakal lebih murah dibandingkan yang pakai Snapdragon dan MediaTek. Kalau suatu saat nanti kamu tuh lihat Samsung makin banyak pakai Exynos di semua lini yang murah sampai yang mahal, atau bahkan semuanya nih, nggak cuman banyak doang, berarti Samsung dan juga para penggunanya sadar bahwa Exynos tuh udah lebih baik dibandingkan Snapdragon atau MediaTek. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian masih bingung atau ada yang pengen tanya, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.